Halo, nama aku Ririn Esterina, NIM 114220008 dari Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta Angkatan 22. Nah, kali ini untuk memenuhi salah satu tugas praktikum geoteknologi lingkungan, aku bakal ngepraktekin gimana caranya buat gunain jaring stereonet dan aplikasi DIPS untuk menganalisis dan memvisualisasikan data struktural geologi yang pada kali ini itu kekar. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Jadi pertama aku bakal ngasih tutorial secara manual terlebih dahulu. Alat-alat dan bahan yang kita perlukan itu adalah jaring stereonet yang sudah di-print di kertas HVS A4 biasa. Kemudian di sini ada kalkir A4. Kemudian di sini ada pensil tik warna hijau, drawing pen berwarna merah, drawing pen berwarna biru, dan pulpen. Kalau kalian mau pakai drawing pen warna hitam juga bisa. Terus ada penggaris, ada jangka. Di sini aku pakai jangka yang dia itu bisa diganti-ganti dengan pulpen ataupun pensil untuk mempermudah dalam pembuatannya. Kemudian pastikan juga kita sudah memiliki data. Di sini ada data perlapisan batuan, kemudian kemiringan lereng, sudut geser dalam dan kekar 1, dan juga data kekar 2. Baik, langsung aja kita mulai. Cara yang pertama itu adalah kita harus memindahkan si gambar buletannya ini, buletan stereonet itu ke kalkir. Jadi akan saya pindahkan terlebih dahulu. Di sini aku udah mindahin bentukan bulatannya itu ke kalkir. Di sini tadi aku pakai jangka supaya rapi, dan aku udah tandain di mana northnya, southnya, gitu-gitu segala macam. Nah lanjut setelah kita udah berhasil memindahkannya, kita tempelin lagi, kita pasin lagi di kertas HVS-nya. Kemudian kita lihat data yang udah ada. Nah, di sini pertama aku bakal nyontohin perlapisan batuan. Nah, bisa dilihat di sini udah juga aku tulisin, udah dapet data strike sama dip-nya. Di sini strike itu yang kiri, dip yang kanan. Di sini kita dapetin strike-nya itu adalah 70. Nah, kemudian strike-nya di sini itu tuh ditandain dengan menggunakan primitif ya. Jadi dia pakai primitif. Primitif itu adalah komponen dari jaring stereonet yang di bagian luar sebelah sini. Jadi kita cari 70, berarti di sini. Kita pasin lagi. Kita pasin di ininya, di HVS. Nah, tadi perlapisan batuan itu ditandain dengan warna hijau. Jadi di sini aku pakai pensil tik warna hijau, dan nilai strike-nya itu menggunakan primitif, dia itu 70 nilainya. Jadi bakalan aku tandain di bagian sini 70. Aku garisin seperti ini di bagian 70. Nah, kemudian setelah itu si 70 ini, garis ini aku puter hingga ke atas seperti ini, aku puter sampai dia itu ngepas di bagian north-nya, di bagian north. Di bagian utara. Nah, terus kita pasin lagi biar lingkarannya itu pas. Nah, setelah seperti ini, lanjut kita akan melihat data dip-nya menggunakan garis ekuator ya. Di sini itu dip-nya itu 45, dia menggunakan garis ekuator. Garis ekuator itu garis yang ada di tengah sini. Jadi 45, jadi kita cari dia yang di bagian kanan sini. Dia itu 4, dan karena dia itu ganjil 45, berarti dia di antara 4 dan 5. Jadi aku bakal pakai
yang kotak ke kira-kira dia itu 45, dia itu di sini. Aku tandain. Kemudian kita tinggal tarik mengikuti garis ke arah utara dan ke arah selatan. Baik, kita di sini sudah berhasil memindahkan data dari perlapisan batuan dan kita sudah menarik garisnya tadi dari garis ekuator ke arah utara dan ke arah selatan sehingga didapatkan data di jaring stereonetnya. Kemudian kita lanjut akan memindahkan datanya tentang kemiringan lereng dan kekar 1 dan kekar 2. Tapi sebelum kita lanjut untuk memindahkan data kemiringan lereng, kita harus mengembalikan posisi kalkirnya itu ke posisi semula. Jadi ketika kita mau lanjut untuk memindahkan data, sebelum kita lanjut, kita harus terlebih dahulu mengembalikan posisinya ke posisi semula seperti tadi. Dan caranya untuk mencari kemiringan lereng dan kekar 1 hingga kekar 2 itu sama kayak kita nyari perlapisan batuan. Bedanya nanti dibedakan dari warna. Kalau kemiringan lereng kita nanti pakainya itu warna biru, kekar 1 dan kekar 2 itu kita pakainya warna merah. Gitu. Jadi untuk mencari strike-nya kita menggunakan primitif, lalu nanti kita puter, lalu didapatkan lalu kita mencari deep dengan menggunakan garis ekuator begitu. Maka aku bakalan mindahin dulu data kemiringan lereng dan kekar-kekarnya ke dalam kalkir. Nah, di sini aku udah selesai buat mindahin data dari perlapisan batuan, kemiringan lereng hingga kekar ke dalam kalkir. Nah, setelah itu next stepnya kita bakalan bikin lingkaran lagi di dalam jaring stereonetnya ini, yaitu membuat sudut geser dalam. Jadi caranya kita pakai si jangka. Nah, jarum dari si jangka ini kita patokin di garis ekuator dengan nilai 9. Sedangkan pensilnya ini bakal kita taruh itu di garis ekuator dengan nilai 3. Terus langsung kita puterin aja hingga membentuk lingkaran. Ada baiknya si lingkaran ini kita bakal tebelin dulu pakai pulpen ataupun drawing pen. Nah, di sini aku udah ngebuat lingkarannya dengan sempurna pakai jangka tadi. Terus habis itu lanjut kita nentuin arah longsorannya. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama itu dia harus berada di dalam lingkaran yang barusan dibikin. Terus dia itu harus berada di bawah kemiringan lereng, garis kemiringan lereng itu yang warna biru ini. Dan dia itu merupakan perpotongan dari perlapisan batuan dan kekar. Jadi ditemukan itu titiknya di sini perpotongannya. Kita tandain. Nah, terus habis itu kita tarik dia titik ini ke arah selatan. Jadi langsung aja kita tarik. Ketentuannya itu dari tengah ya, dari tengah terus kita ke arah longsoran ini, tinggal kita tarik. Nah, maka kita temukan di sini arah longsorannya itu adalah 172. Nah, udah selesai caranya buat pakai si jaring stereonot ini secara manual. Next, yang kedua aku bakal tutorialin gimana caranya pakai aplikasi. Aku bakal masuk ke tutorial kedua, yaitu gimana cara pakai aplikasi Dips. Nah, jadi bahan yang kita butuhin itu ya tentu aja aplikasi Dipsnya sendiri dan data. Di sini aku udah punya datanya. Terus abis itu kita balik dulu ke Dipsnya. Nah, kelebihan dari pakai aplikasi ini itu tentunya aja udah meminimalisir human error dan juga nanti kita bisa lihat arah kekar secara umumnya dari data tabel yang panjang tadi itu. Nah, langsung aja kita mulai.
kita langsung klik file, terus new. Nanti bakal keluar tabel kayak gini. Terus kita ini project settings. Lanjut kita pilih yang ini dan pilih yang strike, yang right/deep. Terus oke. Nah, nanti dia judul tabelnya kayak gini bakal berubah. Nah, langsung aja kita masukin data dari tabel yang tadi. Kita ke sini, terus ini ya, kita copy. Nah, kita copy kayak gini. Terus kita balik ke div, langsung kita paste. Udah, kayak begini dapatnya nanti. Kemudian langsung kita klik yang contour preset. Nah, nanti akan terlihat tampilannya jadi kayak begini. Terus kita maksimalin aja layarnya. Lanjut kita di sini itu bakalan ngeklik ini deep vector mode. Jadi biar si arah kekarnya itu berada di tengah gitu. Ini arah kekar secara umumnya. Nah, lalu setelah itu kita balik buat ngeplot kayak tadi, ngeplot dari perlapisan batuan, kemiringan lereng, sampai kekar 1 dan kekar 2-nya gitu. Nah, kita pencet yang ini, add user plan, terus kita klik sembarang di dalam lingkarannya, terus kita namain dia itu PB, perlapisan batuan. Nah, tadi warnanya hijau ya, udah pas. Terus tinggal kita isi strike-nya. Strike-nya tadi itu 70/45. 70, yang sini kita ganti jadi 45. Terus jangan lupa buat unchecklist yang ID dan kita okein. Nah, dapat ya. Lanjut kita terusin ke kemiringan lereng. Kita klik asal, terus kita namain KL kemiringan lereng, dan jangan lupa warnanya diganti jadi warna biru. Ini biru gondreng aja. Terus kita ganti nilainya ini jadi 115. Yang ini itu nilainya 60. Oke. Nah, terus kita lanjutin ke kekar 1. Nah, kita namain K1, warnanya kita ganti jadi warna merah. Terus strike deep-nya itu 95 dan 75. 75. Kita okein. Terakhir masih kekar 2, terus warna merah kayak gini. Terus kita ganti ini tuh 145 sama 65. Nah, udah dapat datanya semuanya. Kita langsung next nentuin si ini. Kita bikin sudut geser dalam. Kita add con, terus kita checklist yang orientation, terus angle ya, tadi nilai sudut geser dalamnya itu 60. Kita 60, terus kita okein. Nah, ini kan warnanya masih warna biru nih. Kita ganti, kita klik, terus kita ganti warnanya di warna hitam. Nah, udah jadi. Langsung kita abis ini nentuin arah longsoran. Nah, ini pakai kinematic analysis namanya. Nah, ini ada di sini, kita bisa ngerubah bentukannya itu. Kita ngontrolnya itu dari sini, Nah, kita pakai pertama itu kita slope deep direction. Itu kita atur. Slope deep direction itu yang ininya. Jadi kita
naikin terus dia sampai dia itu nyentuh ujung yang kemiringan lereng ini yang warna biru. Nah, udah kayak gini udah pas. Terus pakai slope dipnya kita turunin supaya dia itu nyatu sama si kemiringan lerengnya. Nah, udah nyatu kayak gini. Terus lateral limitnya itu ini kita luasin, kita lebarin sampai ke batas yang ini tadi. Kita lebarin. Nah, kayak gini. Ini udah dapet. Terus abis itu kita add trend line. Udah dapet nih kita nilainya semuanya. Kita bakalan pakai add trend line buat nentuin hasil derajat dari arah longsorannya itu. Nah, tadi pakai syarat yang sama kayak waktu manual, yaitu dia di dalam sini, di dalam ini. Terus dia itu di bawah kemiringan lereng yang ini tadi, yang ini kemiringan lereng. Berarti dia di zona ini ya. Dan dia itu perpotongan antara kekar dan perlapisan batuan. Yang berarti ini ya tadi sama kayak yang manual. Terus kita pakai add trend line ini. Terus kita pasin ya di perpotongannya. Ini harus pas. Nah, dapat hasilnya sama 172 kayak gini. Terus kita okein. Sudah seperti ini, kita bakal nandain kayak tadi manual. Kita tanda panahin dari sini sampai sini, sampai bawah. Nah, itu tuh pakai add arrow. Kayak gini, kita pasin. Terus kita tarik dia. Kita tarik sampai dia itu ngikutin si garisnya ini. Kita pasin di sini. Nah, setelah itu kita bakal ngapus si trend line-nya tadi. Klik kanan dan kita delete aja. Nah, udah jadi kayak gini. Nah, supaya kelihatan lebih rapi, kita bakal unchecklist si show construction lines ya. Terus kalau mau ditambahin stereo net overlay-nya juga boleh. Checklist yang ini, terus bisa kayak gini, bisa equatorial. Nah, kayak gini. Jadi kita udah selesai pakai aplikasi Dips-nya buat nentuin arah longsorannya. Sekian video tutorial yang bisa aku kasih. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jika ada salah kata, aku mohon maaf. Bye-bye.